Agenda sidang pra-peradilan Raffi Ahmad yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin adalah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh termohon yakni pihak BNN. Saksi bernama Agus Setiawan yang merupakan penyidik yang ikut dalam penggerbekan pada 27 Januari silam ditemukan sejumlah fakta baru. Dalam sidang kemarin terungkap percakapan Raffi Ahmad melalui BlackBerry Messenger sebelum peristiwa penggerbekan berlangsung. Dari temuan baru itu juga terungkap kalau ada pesta narkoba di rumah Raffi di kawasan Gunung Balong Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada 27 Januari lalu itu. Tadi menjelaskan bahwa ada tim yang mengikuti. Apakah saudara juga melakukan penyadapan? Saya tidak melakukan penyadapan. Tidak melakukan penyadapan. Dari mana saudara dapat informasi bahwa ada pesta narkoba? Jadi itu laporan yang laporan informasi kita tidak sebutkan, tidak boleh disebutkan. Karena pada saat membuka pintu itu Raffi sendiri yang membuka. Jadi bukan penyidik yang masuk ke dalam, Raffi Ahmad sendiri yang membuka, disaksikan oleh RT. Fakta lain yang cukup membuat terkejut adalah saat salah satu orang saksi bernama Agus membeberkan pada saat penggerebekan bahwa Raffi Ahmad sempat meminta bantuan salah satu temannya berinisial R untuk meracik MDMA sejenis ekstasi yang akan digunakan untuk dirinya serta 5 orang teman lainnya yang berinisial MA, WH, W, dan SG. Hal ini juga ditemukan melalui BlackBerry Messenger Raffi yang disita oleh penyidik pada saat penggerebekan. Lantas, benarkah inisial WH yang dimaksud adalah politikus yang kini menjadi teman dekat Raffi, yakni Wanda Hamidah? Lihat secara manual di lapangan pemeriksaan, memang di situ ada mengatakan yang intinya di situ adalah menggunakan MDMA di rumput tersebut. Baik, saudara. Makanya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di mana letak MDMA tersebut. Kemudian mana kategori tadi yang merupakan kewenangan dari penyidik BNN? Apa sudah dilakukan kategori terhadap pemohon? Sudah dilakukan. Konkretnya kategori terhadap saudara Raffi. Hasilnya apa? Hasilnya positif mengandung narkotika. Jelaskan dari hasil pemeriksaan di lapangan, memang di situ ada bunyinya seperti ini. Bisa catat. Bunyinya bahwa kita MDMA malam ini, berapa MDMA malam ini, ulangi lagi MDMA malam ini, kita kayak ini BBM tersebut. Kemudian pada malam itu mereka sudah dari Kemang BBM pada tersangka lagi juga. Siapkan atau racikan buat saya 15, kami sebutkan karena saya itu ini yang saya dari infonya. Kemudian kan buat saya buat 5 itu Pak namanya mungkin nanti. Jadi saya itu di situ mungkin kita nggak ungkapkan, jadi dia menyebutkan racikan buat saya 5 orang yang mau datang karena sebelumnya itu sudah datang lebih dulu yang lainnya ke rumah Raffi. Nah, kemudian dia menanyakan juga MDM-nya masih banyak kan bro? Itulah dari dasar pemeriksaan handphone itulah tim lapangan melakukan penggeledahan. Nah, pada saat penggeledahan ternyata ditemukanlah ganja dan 14 butir kapsul yang diduga dari tersebut. Tolong racikan 5, siapkan 5 ya, racikan 5 ya, 5 nah, tapi 5 ya. Apakah saudara ada yang menyebutkan nama-nama siapa-siapa yang mesti diracik 5 orang ini coba disebutkan? Yang pertama adalah Raffi Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua mungkin inisial aja. WH, apa lagi? WH ya. Kemudian WH, ya. Kemudian W ya, Wahyu. Kemudian SD. Nah, kemudian satu lagi W juga. Iya, baik. Saya pikir Ibu mungkin ada yang mau lanjut. Tadi bahwa ada transkrip, yaitu handphone yang dimiliki oleh Raffi dan itu dibuka pada saat penangkapan, ya. Pada saat penangkapan dibuka, di situ disebutkan bahwa ada tulisan begini, bro, saya OTW, tolong siapin MDMA untuk 5 orang, ya. Saya WH siapa segala macam gitu ya, disebutkan di dalam transkripnya itu tadi, ya kan. Nah, kemudian yang di sana tanya tempatnya ada di mana, itu tempat biasa katanya gitu, ya kan. Dan pada saat Raffi pulang memang itu sudah disiapkan
sudah disiapkan, tapi sebelum katakanlah teman-temannya Raffi yang lain meminum, keburu BNN sudah melakukan penggerebekan pada jam 5.15 pada tanggal 27 Januari itu. Apa yang diracik? Apa yang diracik? Tanyakan dong sama mereka apa yang diracik. Ada di sisa racikan ekstasi ke dalam 5 siapa yang bilang racikan? Enggak ada. Tidak ada. Dia cuma mengatakan ada kata-kata racikan. Racikan apa yang diracik, siapa yang meracik, siapa yang minta. Enggak ada. Itu bohong dong, Bang. Nah, kalau dibilang MDMA, mana ada MDMA? Kita ngomong-ngomongan mereka aja. Di mana ada MDMA? Tanya coba. Penuturan saksi tentang permintaan Raffi yang minta dibuatkan MDMA dianggap Hotma Sitompul kuasa hukum sebagai pernyataan yang mengada-ada. Apalagi saksi juga menuturkan kalau 2 linting ganja yang ditemukan di rumah Raffi itu ternyata tak bertuan. Dengan penuh percaya diri, ia berani mengatakan kalau Raffi akan segera bebas pada sidang pra-peradilan Kamis mendatang. Ada yang menjelaskan kepada saudara selaku penyidik bahwa ganja itu milik Raffi Farid Ahmad? Tidak ada. Apakah Raffi Farid Ahmad pada saat saudara melakukan pemeriksaan berkaitan dengan 2 linting ganja pernah mengakui bahwa ganja tersebut adalah keberatan yang mulia, keberatan. Soal pengakuan atau kepemilikan ini bukan kapasitas saksi. Itu adalah penyidik. Apakah dalam BB telepon yang tadi saudara katakan ada alat bukti dari telepon racik menyebutkan soal ganja? Tidak. Bahwa di situ ditemukan 2 linting ganja atau ganja itu mengandung ganja atau THC. Kemudian 14 butir kaki tersebut mengandung metildioksimetikatinol. Nah, dari hasil pemeriksaan kita, kemudian kita saksi ahli ternyata itu merupakan narkotika. Makanya kita lakukan penangkapan. Oke. Selain saksi penyidik yang dihadirkan, BNN juga menghadirkan saksi pakar kimia farmasi dan farmakologi guna menjelaskan efek dari metilon yang kabarnya digunakan Raffi Ahmad. Efek zat metilon ternyata mampu membuat orang yang memakainya merasa fit terus hingga dirinya kerap dihinggapi suasana euforia, banyak bicara dan terlihat senang hingga si pemakai tidak terlihat seakan mengkonsumsi zat berbahaya itu. Mungkinkah tanda-tanda ini terlihat pada keseharian Raffi Ahmad yang banyak memiliki kinerja yang bekerja full dan dituntut untuk fit terus? Saya diminta oleh BNN untuk memberikan pendapat berkaitan dengan metilon itu apa gitu. Seperti pemakaian ekstasi ya, tokatif, ya berbicara tidak berhenti, kemudian energi terasa ada terus gitu, tidak capai-capai, kemudian tidak tidur dan lain-lain ya, merasa euforia, senang gitu. Iya, ada ketergantungan karena dia kan menghambat reuptake dari dopamin, jadi ada ke arah ketergantungan juga ya kalau digunakan terus-menerus. Sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Raffi langsung dibawa ke Pusat Rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Soal keberadaan Raffi di Pusat Rehabilitasi ini pun belakangan menimbulkan pro dan kontra. BNN sendiri tidak asal menempatkan Raffi di pusat rehabilitasi itu. Berbekal surat kuasa dari paman kandung Raffi yang bernama Mansyur Ahmad, BNN pun akhirnya membawa Raffi ke Lido. Belakangan oleh tim kuasa hukum Raffi, surat kuasa Mansyur Ahmad ini dianggap cacat hukum. Jadi nanti silahkan dikonfirmasi mengenai kedudukan surat ini, mengenai nama yang tanda tangan di dalam surat ini. Silahkan dikonfirmasi kepada katakanlah keluarganya Raffi Ahmad. Apakah itu betul keluarganya atau bukan? Dan apakah surat ini palsu atau bukan? Itu Mansyur Ahmad pada tanggal 31 Januari 2013. Ya. Dengan ditandatanganin itu dan dari hasil RSKO, hasil dari RSKO Cibubur, di situ merekomendasikan bahwa Raffi Ahmad harus dilakukan rehab medik. Tidak harus menyarankan. Jadi salah satu di dalam undang-undang disebutkan, di dalam PP 25 2011 disebutkan bahwa rehab itu bisa dimintakan oleh pertama orang tuanya, kedua oleh walinya, ketiga oleh keluarganya. Nah, ini yang memintakan adalah salah satu keluarganya, yaitu pamannya yang bernama Mansyur Ahmad. Secara hukum, Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa yang bisa mengajukan permohonan rehabilitasi yang pertama pecandu, yang kedua orang tua atau wali.
Orang tua di dalam terminologi hukum itu adalah ibu kandung dan bapak kandung. Selama masih ada ibu kandung dan bapak kandung, atau salah satu di antara keduanya, keterangan yang dikeluarkan oleh permohonan yang dikeluarkan oleh pamannya itu kami anggap cacat hukum. Sekali lagi, Raffi di sini kan dikenakan pasalnya ada dua. Yang pertama adalah penyalahguna. Yang pertama adalah penyalahguna, yang satu adalah pemilik atau menguasai barang-barang terlarang itu tadi, yaitu narkoba. Itu ada dua. Artinya apa? Bahwa dua pasal ini ancamannya yang pertama adalah yang 127 ancamannya adalah 4 tahun, ya kan? Yang satunya adalah ancamannya 12 tahun, yaitu sebagai sebagai menguasai. Gitu. Artinya apa? Pilihannya adalah dua, rehab atau ditahan. Nggak tahu itu kan jauh sehari sebelumnya, jauh-jauh hari dengan ancaman. Ini kata pamannya, itu direhab aja. Kalau nggak direhab, kamu tidak teken, dia akan dihukum dengan ancaman 5 tahun, 8 tahun. Dia takut pamannya, dia teken. Lo Raffi, sebelum dikirim ke Lido, ini saya belum pernah buka nih, sama kalian was-was saya buka. Sempat lo dimasukin ke belakang, ke rumah tahanan di BNN di belakang. 3 jam, dia udah teriak-teriak, udah nangis-nangis. Ampun. Jadi, itulah. Rasa kasihan itu masih ada di pihak BNN. Oke, dikeluarkan lagi, dipikirkan yang terbaik, oke lah. Kita rehab aja gitu. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tidak hanya di ruang sidang pra-peradilan, polemik hukum terkait dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh Raffi Ahmad kini menjalar hingga keluar meja hijau. Lautan penggemar presenter satu ini yang setia memberi dukungan sejak sidang pra-peradilan digelar, kini turut serta dipertanyakan. Benarkah jika dibalik dukungan yang seolah tak kenal lelah itu, ada iming-iming nominal yang akan mereka terima? Dan seperti apa pihak kepolisian Cakung, Jakarta Timur, serta keluarga Raffi menanggapi rumor tersebut? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.